Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Febrian dengan NIM 2311020053 dari program studi Sejarah Peradaban Islam B semester 5. Adapun saya membuat video kali ini dengan tujuan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan sejarah politik. Di video kali ini saya akan membahas tema yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah tersebut, dan saya mengambil dua tema, yaitu mengapa sistem Khulafaur al-Rasyidin muncul padahal tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan wasiat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, jelaskan karakter kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan serta kontribusi besar apa saja yang mereka lakukan bagi perkembangan sejarah agama Islam. Di video kali ini akan saya gabung menjadi satu pembahasan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa sistem Khulafaur Rasyidin ini muncul. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh keempat sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Kekhalifahan adalah sistem kepemimpinan, sedangkan Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan sekadar pengganti, tapi sebagai penjaga risalah, pelanjut perjuangan, dan teladan dalam kepemimpinan. Mereka menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Khulafaur Rasyidin berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Lalu pembahasan yang berikutnya, siapa-siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang pertama, saya akan membahas Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari seorang ayah yang bernama Abu Quhafah dan seorang ibu yang bernama Ummul Khair. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena selalu berkata benar. Di saat masa kepemimpinannya, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tidak mau tunduk kepada pemerintah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah. Abu Bakar menyelesaikannya dengan perang Riddah. Lalu, di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan ke berbagai daerah. Selama hidupnya, Abu Bakar selalu memperhatikan rakyatnya. Hidup sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sebelum wafat, Abu Bakar memberikan wasiat kepada putri tercintanya. Kurang lebih kata-katanya seperti ini: "Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin." Maksud dari kata-kata tersebut, sebelum Abu Bakar ini wafat, Abu Bakar ini masih menyimpan atau masih memegang harta-harta yang menurutnya itu adalah hak kaum muslimin. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi di Madinah dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Lalu masuk tokoh yang berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar lahir pada tahun 574 Masehi. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Tetapi seiring berjalannya waktu, pintu hati Umar pun terketuk. Lalu Umar memeluk agama Islam.
Setelah memeluk agama Islam, Umar senantiasa mengikuti Nabi kemanapun ia pergi. Sehingga Umar dijuluki oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa membedakan benar dan salah. Pada saat menjadi khalifah, ia tak ingin disebut sebagai khalifah, melainkan ia ingin disebut sebagai Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang beriman. Umar memiliki keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan dan keberanian sebagai seorang pemimpin. Demi memastikan hak-hak rakyatnya terpenuhi, Umar kerap mengunjungi rumah rakyatnya di malam hari tanpa adanya pengawalan. Selain meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar membuat kebijakan baru di semasa kepemimpinannya. Salah satu contohnya yaitu mendirikan lembaga kepolisian untuk menjaga pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Selama masa kepemimpinannya, umat Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia. Lalu Umar juga menaklukkan Persia dan Romawi. Lalu Umar wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditusuk saat menjadi imam sholat subuh. Lalu karakter berikutnya yaitu Utsman bin Affan. Lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Hashi bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Beliau terkenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi dan sangat dermawan. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar. Ia juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang memeluk agama Islam di masa-masa awal kenabian. Selain menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi dengan menikahi dua putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Oleh karena itu, Utsman mendapat julukan Zain Nurain, artinya pemilik dua cahaya. Utsman diangkat atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum wafat. Pada masa kekhalifahannya, Utsman melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin banyaknya umat Islam yang pergi haji. Di masa kekhalifahan, Utsman melakukan ekspansi terus-terusan. Wilayah yang dikuasainya yaitu Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Kubah, Armenia, Taboristan, dan lain-lainnya, yang bagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing gubernur. Lalu di masa Utsman dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau Mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Kekhalifahan Utsman berlangsung selama 2 periode. Di periode pertama ia memiliki masa kejayaannya, tetapi tidak di periode keduanya. Di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena konflik internal dalam tubuh Islam itu sendiri. Rumah Utsman dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahannya. Saat sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh salah seorang dari kelompok tersebut. Jadi, maksud dari tema yang telah disampaikan tadi, mengapa sistem Khulafaur ar-Rasyidin muncul padahal tidak ada dalilnya dan wasiat dari Nabi? Itu dikarenakan 1. Kebutuhan akan kepemimpinan. Setelah Nabi wafat, umat Islam itu membutuhkan seorang pemimpin. Lalu yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebutkan, di dalam Quran surat Nisa ayat 59 yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Lalu Nabi juga pernah berkata, khilafatun nubuwah arba'una sanat, artinya kepemimpinan kenabian itu 40 tahun. Nabi Muhammad 10 tahun, lalu sisanya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali 30 tahun. Kenapa Khulafaur Rasyidin hanya 4 orang? Karena kekhalifahan kenabian itu sendiri hanya berlangsung 40 tahun. Dan Rasulullah juga pernah memberikan wasiat
agar berpegang teguh pada sunnah. Bunyinya seperti ini. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah hal-hal baru dalam agama, karena setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2676. Jadi itulah alasan mengapa sistem khulafaur rasyidin itu muncul, dan tidak pernah dijelaskan atau tidak pernah adanya dalil di dalam Al-Quran dan wasiat Nabi Muhammad SAW. Lalu tema yang terakhir yaitu karakter kepemimpinan khulafaur rasyidin beserta kontribusinya. Abu Bakar sendiri itu memiliki karakter seperti adil, bijaksana, tegas, taat kepada perintah Tuhannya, dan sederhana. Kontribusi yang pernah ia berikan yaitu menyatukan umat Islam dikala Nabi wafat. Lalu mengumpulkan Al-Quran yang saat itu masih berupa tulisan. Ia memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun dalam satu mushaf. Lalu ia juga memperluas daerah kekuasaan Islam. Lalu Umar bin Khattab itu memiliki karakter adil, bijaksana, dan tegas. Di kontribusinya yaitu ia membuat kebijakan baru. Seperti yang sudah dibahas tadi, ia membuat sistem keamanan dan ketertiban. Lalu membentuk sistem pemerintahan yang baru. Lalu juga ia memperluas wilayah Islam dan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh Abu Bakar sebelumnya. Lalu ada Utsman bin Affan yang memiliki karakter dermawan, rendah hati, suka menolong, adil, dan bijaksana. Seperti yang sudah dijelaskan, Utsman bin Affan ini ia terkenal sebagai pedagang yang kaya raya dan sangat dermawan. Lalu kontribusinya selama menjadi khulafaur rasyidin itu memperluas wilayah Islam, lalu mengembangkan pusat-pusat ekonomi. Lalu ia membukukan Al-Quran yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Sebelumnya itu hanya dikumpulkan dan disusun. Lalu di masa Utsman inilah Al-Quran itu dibukukan dan dipakai hingga saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.